Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah Humaira AC dengan NIM 2310911112030. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sebelum itu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas dari Dr. Roski. Sebelumnya, baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita akan membahas tentang sistem saraf. Oke. Nah, untuk sistem saraf sendiri, sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf pusat bisa kita singkat menjadi SSP, dan untuk sistem saraf tepi bisa kita singkat menjadi SST. Nah, pertama kita akan membahas tentang sistem saraf pusat. Nah, untuk sistem saraf pusat sendiri, itu dia bisa dikenal dengan nama sistema nervosum centrale. Nah, dia itu terbagi menjadi dua. Dari dua ini kita akan mempelajarinya satu-satu. Pertama, kita akan membahas tentang encephalon atau otak. Kedua, kita akan membahas tentang medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, pertama kita akan membahas tentang encephalon. Untuk encephalon bisa dilihat di gambar ini, teman-teman. Encephalon sendiri itu terbagi menjadi 3 lapis, yaitu ada cortex cerebri, ada centrum semi-ovale, dan juga ganglia basalis. Nah, bagaimana cara membedakan dari ketiga ini? Nah, kita bisa baca dari sini. Oke, cortex cerebri atau nama lainnya adalah substantia grisea. Dia itu mengandung lapisan sel neuron sehingga tampak lebih abu-abu atau namanya gray matter. Nah, kita bisa lihat ini, teman-teman. Nah, abu-abu yang di tepi ini adalah cortex cerebri atau substantia grisea. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang centrum semi-ovale. Nah, centrum semi-ovale ini atau nama lainnya adalah substansia alba. Warnanya itu lebih kepucatan daripada si cortex cerebri. Soalnya kita akan membahas tentang ganglia basalis. Itu ganglia basalis itu, ingat aja, basal berarti di bagian paling bawah. Nah, ini namanya ganglia basalis. Ganglia basalis itu ada dua, sama dengan cortex cerebri ini juga satu otak ini. Centrum semi-ovale juga ada yang ini sebelahnya. Nah, oke, itu ganglia basalis. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas pertama tentang cortex cerebri. Nah, untuk cortex cerebri itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada sulcus dan juga lobus. Nah, untuk sulcus utama dari cortex cerebri itu ada sulcus lateralis. Nah, untuk yang kedua ada sulcus centralis. Nah, yang untuk lobus itu ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, lobus centralis atau insula cerebri, dan juga ada lobus limbicus. Bisa kita lihat dari sini. Di sini ada lobulus frontalis, ada lobulus limbicus, ada lobulus parietalis, ada lobulus occipitalis, dan juga lobulus temporalis. Nah, untuk sulcusnya bisa dilihat ini centralis dan juga canguli. Nah, oke, kita lanjut. Pertama kita akan membahas satu-satu ya, teman-teman, untuk lobusnya. Jadi di sini untuk lobus sendiri kita akan membahas satu-satu. Nah, di sini kita akan membahas pertama itu untuk lobus frontalis. Oke, untuk lobus frontalis dia itu terbagi menjadi dua, ada yang neuroanatomi dan juga neurofungsional. Nah, untuk neuroanatomi itu ada beberapa, yaitu ada facies lateralis, gyrus paracentralis atau centralis anterior, ada gyrus frontalis superior, ada gyrus frontalis medius, dan juga gyrus frontalis inferior. Nah, dan ini mereka bertiga ini dia memiliki pars, yaitu ada pars orbitalis, pars triangularis, dan juga pars opercularis. Selanjutnya ada neurofungsional. Untuk neurofungsional sendiri dia itu terbagi menjadi beberapa juga, ada gyrus centralis anterior atau GCA, ada untuk sentrumnya atau fungsinya itu dia ada somatomotorik, kerusakannya itu ada pars atau paralis. Letak susunan somatopik pada cerebrum itu juga disebut dengan HO. Kita bisa lihat ya, teman-teman, di sini untuk pembagiannya. Gyrus frontalis ini kan tadi ada 3 buah, ada yang superior, medius, dan inferior. Ini untuk yang inferior, di sini ada yang medius, dan di sini juga ada yang superior. Ini superior, ini frontalis medius, dan juga ini inferior ya. Nah, ini ada bisa dilihat gambarnya, teman-teman, bisa dibaca. Ada lobus parietal superior, ini ada gyrus angularis juga, di sini ada gyrus supra marginalis juga. Oke, untuk gyrus frontalis inferior pars triangularis, yaitu sentrumnya atau fungsinya itu dia bisa bicara motorik. Terus areanya ada area Broca. Untuk kerusakannya itu namanya ada apasia motorik, yaitu penderita tak mampu berkata-kata meskipun otot bicara baik, pengertian terhadap pembicara baik. Nah, contoh apasia motorik ini bisa aku contohin, yaitu ada ketika seseorang bicara. Aku contohkan, ketika aku bertanya kepada orang yang mengidap apasia motorik, dia itu akan aku tanya, kamu bisa tolong ambilkan pensil itu. Nah di dalam pikiran penderita apasia motorik, dia akan ingin mengambil pena itu, tapi ternyata tindakan dan juga pemikiran dia itu berbeda. Nah, kita kan menyuruh ambil pena, dia ingin mengambil pena, tapi motorik dia berkata lain dan menghapus gitu untuk apasia motorik. Nah, saya juga ada namanya apasia Broca. Apasia Broca ini ketika seseorang penderita apasia Broca ini dia itu kita berbicara dan dia juga mengetahui apa yang kita bicarakan, tapi dia itu tidak bisa mengungkapkan dengan betul apa yang dia bilang. Contohnya ketika aku berbicara kepada orang yang mengidap apasia Broca, dia akan aku contohin, kamu udah makan belum? Nanti orang yang mengidap apasia Broca ini dia akan menjawab,
aku dari kamar mandi, padahal sebenarnya dalam otak dia ingin jawab aku udah makan gitu. Begitu untuk dari kerusakan atau klinis dari apasia motorik dan juga apasia broca. Selanjutnya kita lanjut ke lobulus parietalis. Oke, untuk lobulus parietalis, untuk neuroanatominya itu ada aspek lateralis, gyrus centralis atau centralis posterior, ada lobulus parietalis superior, ada lobulus parietalis inferior akan berubah menjadi gyrus supramarginalis, dia juga ada gyrus angularis, ada aspek medialis, ada lobulus paracentralis dan juga precuneus. Bisa dilihat dari sini teman-teman untuk lobulus parietalisnya. Ada gyrus-gyrusnya bisa dilihat untuk bagian parietalis. Selanjutnya untuk neurofungsional dari lobulus parietalis itu ada gyrus centralis posterior, ada sentrumnya itu somaostesi, kerusakannya itu ada anestesia atau hipoestesia. Gyrus angularis itu sentrumnya asosiasi auditus dan visus atau bahasa nominal. Untuk klinisnya atau kerusakannya itu ada agrapia, yaitu tak bisa membaca, menulis dan juga berhitung. Nah, selanjutnya ada gyrus supramarginalis. Di sentrumnya itu ada asosiasi aestesi, visus dan auditus. Untuk kerusakan atau klinisnya itu ada apasia semantik atau tak ingat apa yang dilihat, didengar dan juga diraba seperti orang pelupa. Oke, ini untuk bagiannya bisa dilihat di sini untuk bagian lateralis ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian lobulus temporalis. Oke, untuk lobulus temporalis dia itu terbagi menjadi dua juga. Ada neuroanatomi dan juga ada neurofungsional. Untuk neuroanatominya itu ada aspek lateralis, gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, ada gyrus temporalis inferior, ada gyrus temporalis transversus atau Hasselsch, ada aspek medial dan juga uncus. Dan untuk neurofungsionalnya ini ada gyrus temporalis transversus, ada sentrum atau auditusnya, sentrumnya itu auditus, kerusakan atau misalnya klinisnya itu ada pekak atau tuli. Dan untuk uncus itu ada sentrumnya ada penghidu atau pembau. Untuk kerusakannya itu ada anosmia. Jadi teman-teman bisa dilihat dari gambar ini. Untuk neuroanatominya ya bisa dilihat di sini dan juga neurofungsionalnya. Dan untuk neurofungsionalnya itu fungsional berarti fungsi dari lobulus itu tempatnya di mana ya. Bisa diingat dia ini ada dua, yang terpenting ada gyrus temporalis transversus itu auditus, yaitu mendengar, dan untuk uncus itu untuk menghirup. Nah, bisa dilihat ya di sini ada gyrus frontalis superior, gyrus singuli. Nah, bisa ada uncusnya. Nah, untuk gyrus temporalis transversus kita tidak bisa lihat di sini karena ini dibagi secara bagian belakangnya. Nih dia untuk gyrus temporalis transversusnya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke lobulus occipital. Jadi untuk lobulus occipital nih ada neuroanatomi juga dan juga neurofungsional. Yang neuroanatominya ada fascia lateralis, gyrus occipitalis superior, gyrus occipitalis inferior, fascia medialis, cuneus. Untuk fungsionalnya itu korteks di sekitar visura calcarina, ada sentrusnya itu visus, areanya itu striata. Untuk klinisnya ada anopsia atau dia buta. Berarti ingat occipital itu untuk penglihatan. Oke, kita lanjut. Pertama kita akan membahas tentang insula cerebri Rayleigh atau bisa disebut dengan lobulus centralis. Oke, untuk neuroanatominya ini ada sulcus centralis, gyrus longus dan juga gyrus breve. Untuk neurofungsionalnya itu ada operculum gyri centralis posterior. Itu akan dibuka oleh gyrus lobus antero superior dari insula cerebri. Nah, sentrumnya ini adalah gustus. Untuk klinisnya ada agustasia. Fungsi dari korteks cerebri tersendiri itu ada persepsi sensoris, kontrol gerak voluntar, bahasa, sifat kepribadian dan juga proses berpikir atau mengingat dan juga kreativitas seseorang. Nah, untuk selanjutnya ada lobus limbicus, yaitu meliputi gyrus subcallosum, gyrus singuli atau singulatus. Yang ketiga juga ada gyrus parahipocampus, yang keempat ada hippocampus. Nah, struktur utama pembentuk sistem limbik ini adalah lobus limbicus ditambah hipotalamus, nukleus amigdala, bulbus olfaktori dan juga korteks prefrontal dari lobus limbicus. Nah, untuk neurofungsional dari lobus limbicus yaitu berhubungan dengan emosi, keberlangsungan hidup dan pola tingkah laku termasuk. Bisa dibaca di sini, itu ada motivasi, hasil seksual, suasana hati seperti marah, takut, bahagia, terus ada ekspektasi keagamaan seperti kita merasa religius ataupun tidak, terus keinginan makan, tidur, memori. Nah, terus kita bisa lihat dari lobulus limbicus ini bisa dilihat ya kawan-kawan, ada corpus callosum, bisa dibaca sendiri, dilihat. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke hipokampus terlebih dahulu. Ini masih di lobus limbicus. Untuk hipokampus, dia itu berfungsi dalam proses belajar dan memori. Dia itu akan mengubah memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan spasial memori. Nah, disinilah memori ingatan-ingatan masa lalu ataupun masa yang akan mendatang akan masuk dan diterima. Memori itu adalah proses pengkodean. Apa sih memori? Memori itu adalah proses pengkodean, penyimpanan dan juga pengambilan pengalaman dan pengetahuan. Pembentukan memori terjadi melalui perubahan kekuatan sinapsis yang ada atau bahkan menambah sinaps yang baru atau menghapus yang lama. Nah, untuk gerakan motorik itu kayak di sini otak kita itu bersilang teman-teman. Kayak untuk
otak yang kiri dia akan mengontrol yang bagian kanan, sedangkan yang kanan, otak kanan dia akan mengontrol yang kiri. Oke, bisa dilihat nih. Left brain control the right side of the body, but right brain can control the left side of the body. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita sudah masuk ke diencephalon. Oke, untuk diencephalon itu terbagi menjadi thalamus, epithalamus, subthalamus, hipotalamus. Kita akan membahas tentang thalamus terlebih dahulu. Oke, aspek neurofungsional thalamus itu yang pertama ialah pusat integrasi sensorik, atau dia itu akan menerima impuls eksteroseptik dan juga proprioseptik. Nah, eksteroseptik ini seperti pada pemeriksaan nyeri raba, nyeri suhu dan juga nyeri pada rasa. Nyeri rasa. Terus ada yang kedua, ada pusat integrasi motorik. Yang ketiga, ada bagian penting dari aktivasi retikuler atau kesadaran. Mohon maaf teman-teman, untuk eksteroseptik ini dia ada yang bagian rasa, suhu, dan juga nyeri. Nah, itu ya. Dan untuk proprioseptik ini dia tuh gerak dan juga getaran, kayak getar. Terus baru lanjut kita ke bagian penting dari aktivitas retikuler kesadaran. Dia bagian pentingnya itu di thalamus untuk aktivitas retikuler atau kesadaran. Nah, thalamus itu membentuk dinding lateral ventriculus ketiga, bisa dilihat sendiri. Oke, kita lanjut ke epithalamus. Untuk epithalamus yaitu mencakupi glandula pinealis atau epifisis. Dia itu memproduksi serotonin, turunan melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun dan tidur atau tidur. Jadi kayak glandula pinealis atau epifisis inilah yang mengatur bagaimana kita begadang kah atau tidur, untuk mengetahui pola tidur kita. Oke, ini bisa dilihat sendiri dan dibaca sendiri untuk glandula-glandulanya, nama-namanya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke subthalamus. Subthalamus itu terdiri dari nukleus ruber, substansia nigra, banyak neuron penghasil dopamin. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol gerakan badan. Tanpa ada subthalamus, maka untuk mengontrol badan itu kita akan susah. Oke, bisa dilihat dari sini dia ada parasympathetic accessory oculomotor nuclei, area of nucleus of cranial nerve tree, reticular formation. Boleh dibaca sendiri ya kawan-kawan semua. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas yang keempat ya lagi, itu ada hipotalamus. Hipotalamus itu dibagi menjadi 3 daerah, yaitu ada pars supraoptica atau dia chiasma opticum. Yang kedua ada pars tuberalis yaitu infundibulum. Yang ketiga ada pars mammillaris yaitu corpus mammillaris. Nah, bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Dari gambar ini bisa dilihat dari gambar ini ada disinilah letak crista opticum, infundibulum, hipofisis. Ini adalah corpus mammillaris. Oke, kita lanjut ke fungsi hipotalamus. Fungsi hipotalamus itu untuk mengatur fungsi homeostatik, kontrol suhu, haus, lapar, dan juga pengeluaran urin. Terus yang kedua ada pusat saraf otonom. Yang ketiga untuk mengontrol emosi dan pola perilaku. Terus lanjut kita ke mesencephalon. Mesencephalon itu bisa dilihat dari gambarnya sendiri ya. Dia ada colliculus superior, colliculus inferior. Dia ini basic pendiculi, tractus berjalan sendiri, tegmentum mesencepali atau pendiculus cerebri, tectum mesencepali atau laminotecti corpora quadrigemina. Colliculus superior, station relay penglihatan, colliculus inferior, station relay pendengaran. Jadi dia ada yang penglihatan juga ada yang pendengaran. Selanjutnya kita akan lanjut ke pons. Pons ini dibagi menjadi 2 fasias, yaitu ada fasias centralis, ada fasial caudalis. Fasias ventralis itu ada fibrae transversa, sulcus basilaris atau yang dilewati oleh arteri basilaris. Nah, untuk fasias caudalis itu membentuk dasar fossa rhomboidea. Oke, kita lanjut ke cerebrum. Untuk cerebrum sendiri itu terdiri atas vermis, hemisfer. Nah, untuk neurofungsionalnya itu adalah mengontrol gerak dan keseimbangan dan membantu belajar dan mengingat kemampuan motorik. Nah, ini cerebellum. Ini adalah bagian hemisfer dan juga ini adalah bagian yang vermis. Kita lanjut ke medula oblongata. Terbagi menjadi 2, yaitu ada fasias ventralis dan juga fasias dorsalis. Fasias ventralis itu ada piramis dan oliva. Nah, decustatio pyramidum atau batasnya dengan MS. Nah, ini adalah piramidis. Ini oliva yang agak menonjol, dan untuk decustatio pyramidum dia di sini. Atau dia ini tempat persilangan pembagian antara otak kanan akan menuju ke bagian badan kiri untuk nervus kanan, untuk yang kiri juga akan menuju ke bagian yang kanan. Itu adalah penyilangan, decustatio pyramidum atau penyilangan namanya. Ini untuk fasias ventralis. Selanjutnya untuk dorsalis itu membentuk dasar fossa rhomboidea, funiculus dorsalis, yaitu ada tuberculum gracilis, tuberculum cuneatum. Ini dorsalis bisa dilihat. Nih. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke medula spinalis. Oke, untuk medula spinalis, dia itu menghubungkan otak dengan saraf tepi. Pusat gerak refleks terletak dalam rongga tulang belakang atau columna vertebralis. Bisa dilihat dari sini ya kawan-kawan, ini adalah medula spinalis. Kita ambil bagian dari yang cervix ini. Oke, bisa dilihat ini adalah medula spinalis. Nih, bisa kita baca di sini ada ascending tract atau tractus ascending, ada horn posterior, ada funiculus posterior, ada tract descending, adalah
tractus descending, atau funiculus lateralis juga ada di sini. Di bagian sini ada posterior rod, yang di bagian sini spina ganglion. Ganglion, ingat ganglion itu adalah seperti kayak balon. Oke, posterior ramus di sini. Untuk sympathetic ganglion sini, anterior ramus di sini, anterior root dia akan menghubung ke sini, anterior funiculus sini, anterior horn di sini. Oke, di sini dia itu otak ini akan menyalurkan pada bagian-bagian kaki, seperti ini, dari motor neuron sel body atau sel body cell motor neuron, dia akan menuju ke otot bicep dan untuk melakukan flexor. Nah, di sini di motor neuron akson terminal, di mana letaknya terletak di bagian sini, di musculus bicepnya. Nah, untuk ending of sensory neuron di bagian sini. Oke, bisa dilihat dan diamati sendiri teman-teman. Nah, perpindahannya itu seperti ini. Lalu nanti yang dia quadriceps musculus atau ekstensornya itu dia akan meneruskannya ke sensor neuron cell body, dorsal root ganglion. Oke, lanjut. Kedua, kita akan membahas tentang sistem saraf tepi atau SPP atau sistema nervosum perifericum. Oke, kita akan membagi sistem saraf tepi itu menjadi dua. Dia ada nervus cranialis. Nervus cranialis ini dia mempunyai 12 nervus. Nah, untuk nervus spinalis dia memiliki 31 pasang nervus. Oke, kita akan lanjut. Fungsinya itu untuk menghantarkan impuls dari reseptor seperti kulit dan otot itu ke otak, itu merupakan saraf aferen. Ingat, kalau aferen dia itu membawa reseptor menuju ke otak. Nah, sedangkan untuk selanjutnya setelah dimasukkan ke dalam otak dia akan direspon kembali, maka dia akan dari otak ke reseptor atau efektor. Ingat, reseptor itu yang membawa dari bagian yang terkena itu seperti kulit akan membawanya ke otak, itu namanya saraf aferen. Sedangkan kalau misalnya saraf eferen itu dia berubah menjadi efektor karena dia akan menerima rangsangan dari otak menuju ke kulit itu namanya saraf eferen. Oke, kita akan dia itu ada beberapa serabut saraf atau nervus bersatu membentuk jaringan saraf seperti plexus. Nah, oke, di sini kita akan membahas tentang nervus cranialis terlebih dahulu. Ingat, nervus cranialis yang sebelumnya aku udah kasih tahu, dia itu mempunyai 12 nervus. Kita baca ya satu-satu. Yang pertama itu adalah nervus olfactorius atau dia penghidup atau dia mencium. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu nervus opticum atau penglihatan, melihat. Selanjutnya ada yang ketiga nervus oculomotorius, yaitu refleks pupil, gerak kelopak mata, gerak bola mata. Di sini tadi itu optikus untuk penglihatan, untuk oculomotorius itu untuk refleksnya, refleks dari mata. Soalnya keempat itu ada nervus trochlearis atau gerak mata. Nah, untuk yang kelima ada nervus trigeminus, sensasi wajah dan mastikasi pada wajah, kayak ekspresi mimik wajah. Nah, untuk yang keenam itu ada nervus abducens, gerak mata, seperti ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Nah, untuk yang ketujuh ada nervus facialis, otot mimik kelenjar ludah. Nah, di sini untuk yang kedelapan itu ada nervus vestibulocochlearis, pendengaran dan juga keseimbangan. Ingat, cochlearis berarti di telinga, berarti dia indera pendengar juga. Seperti ini. Yang ke 9 ada nervus glossopharyngeus atau dia bagian faring, di bagian sini berarti menelan. Dia bisa juga masuk ke bagian di bagian lidah. Oke, untuk kelima ada nervus vagus, organ interna, pulmo ini berarti paru-paru, cor jantung, terus digestivus atau bagian lambung. Nah, di vagus ini juga bisa untuk penginderaan basis dari lidah, perasa basis lidah. Nah, selanjutnya di sini ada yang ke-11 ada nervus accessorius atau otot leher. Nah, untuk yang ke-12 yang terakhir ada nervus hypoglossus atau gerak lidah. Nah, teman-teman semua bisa lihat di gambar sini. Di sini letak-letak di mana nervus itu berada ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk olfactorius atau penghidu di sini, optik di sini, oculomotorius di sini, trochlear di sini, abducens di sini, vestibulocochlear yang berwarna pink ini, hipoglossal yang di sini, cranial accessorius yang biru, untuk vagus yang sebelah sini yang berwarna oranye, glossopharyngeal yang warna krim ini, facial adalah warna hijau, yang trigeminal yang ada 3 ini itu baru trigeminal, nervus trigeminal. Oke, bisa dilihat ya kalau teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nervus olfactorius. Kita akan bahas satu-satu tentang seluruh nervus cranialis ini ya teman-teman. Oke, pertama kita akan membahas tentang nervus olfactorius. Jadi, untuk impuls olfactorius itu pertama dari bulbus olfactorius atau sel-sel olfactorius, yaitu sel mitral. Nanti dia akan menuju ke tractus olfactorius. Di tractus olfactorius dia akan bercabang menjadi 2, yaitu ada stria medialis akan berubah menjadi nukleus amigdala, juga untuk stria lateralis yaitu uncus sentrum penghidu. Nah, ini contohnya untuk penghidung ya,
Ini contohnya. Oke, bisa dilihat di sini ada stria medialis. Terus stria medialis bisa dilihat sendiri gambarnya teman-teman. Ada ininya. Baca. Oke, untuk unkus ini. Oke. Lanjut. Pertama, fungsi nukleus amigdala itu apa? Dia itu merupakan bagian dari sistem limbik. Nanti sistem limbik ini merupakan area di otak yang terlibat dalam fungsi perasaan, emosi, memori, dan tingkah laku. Amigdala itu juga bertanggung jawab terhadap agresi, ketakutan, dorongan, seksual, dan juga nafsu makan. Untuk fungsinya itu dia tuh sensorik, tujuannya untuk menilai penciuman. Untuk cara pemeriksaan dari si olfaktoris ini penghidup itu, pasien itu disuruh untuk memejamkan mata, disuruh untuk membedakan bau yang dirasakan, kopi atau teh seperti yang ini, disuruh menutup mata dan mencium bau apa ini, kopi kah atau teh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nervus opticus. Untuk nervus opticus itu dia pemeriksaan nervus kedua mata, dia itu fungsinya untuk sensorik, tujuannya itu untuk menilai visus, tajam penglihatan pada seseorang, untuk menilai lapang pandang, untuk menilai buta warna pada seseorang. Cara pemeriksaannya itu dengan Snellen card atau bisa diiniin kayak yang ini. Snellen card itu yang kartu-kartu ditempel. Terus ada juga dengan kedua jari pemeriksa seperti ini, dan juga dengan kartu isi hara. Isi hara itu tes buta warna seperti ini. Mungkin bisa dibaca teman-teman pemeriksaan visusnya. Untuk pemeriksaan visus dari penglihatan dengan menggunakan kartu Snellen, ini untuk visus lapang pandang menggunakan jari, bisa dilihat seperti ini. Dan juga untuk pemeriksaan buta warna dengan melakukan pemeriksaan kartu isi hara. Oke, bisa dilihat ini untuk organ-organnya dari si nervus opticus. Oke. Nih ada primary visual cortex, superior colliculus, retinotel fiber. Bisa lihat ya. Oke, kita lanjut ke nervus oculomotorius. Untuk nervus oculomotorius, dia itu menginervasi beberapa muskulus, yaitu musculus levator palpebra superior, rectus superior, musculus rector inferior, musculus rector medialis, musculus obliquus inferior, dan juga musculus pincer pupillae. Nah, untuk pemeriksaan nervus ketiga ini, dia itu ada fungsinya. Pertama, fungsi motorik itu untuk ada di musculus levator palpebra superior, yaitu untuk mengangkat kelopak mata ke atas atau membuka mata, mengkedip membuka, dan juga gerakan bola mata itu musculus extraocular, gerakan bola mata ke samping kanan seperti ini. Nah, yang kedua ada yang otonom, dibantu oleh musculus pincer pupillae, yaitu untuk kontriksi pupil sehingga pupil mengalami miosis. Nah, ini nanti akan aku jelaskan. Cara pemeriksaannya itu disuruh membuka mata, tes gerak bola mata, dan juga refleks pupil. Refleks pupil itu ada dua, bisa refleks pupil jauh dan dekat. Nah, untuk kerusakan nervus 3 ini atau misal klinisnya itu ada pada gangguan pada musculus levator palpebra. Ini gambarnya ya untuk musculus palpebra terpotong sagital. Oke, lanjut nervus trochlearis dan juga nervus abducens. Nah, di sini untuk trochlearis itu dia menginervasi musculus obliquus superior, fungsinya untuk gerak bola mata ke bawah dan ke dalam. Dan sedangkan untuk nervus abducens itu menginervasi musculus lateralis, fungsinya itu untuk gerak bola mata ke samping. Nah, untuk cara pemeriksaan nervus keempat dan juga keenam ini, fungsinya itu ada di saraf motorik, tujuannya untuk mengetahui gerakan mata. Nah, cara pemeriksaannya itu sama seperti nervus ketiga. Nah, ingat, nervus ketiga itu fungsinya itu ini untuk menggerakkan dan juga ini mengangkat kelopak mata sama. Nah, yang ini ada klinisnya itu ada namanya strabismus mata juling. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman, seperti ini ada yang strabisme divergent, ada strabisme convergent. Nah, ini bentuk normal mata kita. Sini ada muskulus-muskulusnya nih, ada muskulus rectus superior, bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ya ke nervus trigeminus. Oke, di nervus trigeminus, kenapa dia trigeminus? Dia bertiga, ada 3 nervus yang disarafi, yaitu dia nih, kita bisa lihat dia itu menginervasi sistem motorik ya, itu di bawah nervus mandibularis, otot mastikasi. Dia ada musculus temporalis, musculus masenter, ada musculus pterygoideus medialis, terus juga ada musculus pterygoideus lateralis. Dia juga inervasinya itu bersifat eksteroseptis, nyeri, suhu, dan taktil seperti yang aku sebutkan tadi ya. Taktil ini rasa pada kulit wajah, pada lidah, meatus acoustisus externus. Nah, dia ini juga bersifat profioseptis, otot-otot pengunyah, rasa tekan pada gigi dan palatum, durum, serta sendi, articulatio temporal mandibularis. Nah, yang seperti aku sebutkan tadi, trigeminus itu 3, berarti trigeminus berarti ada 3 nervus. Nah, itu ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis. Nah, di sini cara pemeriksaannya itu fungsinya itu dia ada saraf motorik dan juga saraf sensorik ya teman-teman. Nah, untuk motorik itu menggerakkan gerakan mengunyah, sensorik itu untuk sensasi wajah dan refleks kornea. Cara pemeriksaannya itu menggunakan rahang ke semua sisi, pemeriksa seperti ini, terus baru meraba musculus masenter dan musculus temporalis, terus pasien memejamkan mata sentuh dengan ujung kapas dan juga ujung jarum pada dahi, pipi, dan dagu, menyentuh permukaan kornea dengan ujung kapas. Nah, kita akan bahas satu tentang nervus trigeminus ini.
Pertama, kita akan bahas tentang nervus ophthalmicus. Nah, nervus ophthalmicus itu dia ada nervus lacrimalis, yaitu berfungsi untuk kelenjar lacrimalis dan kornea. Selanjutnya ada nervus frontalis, keluar dari foramen supraorbitalis menjadi nervus supraorbitalis untuk mensarafi kulit dahi. Selanjutnya ada nervus nasociliaris, yaitu berfungsi untuk mukosa hidung. Selanjutnya kita lanjut ke nervus maxillaris. Nervus maxillaris pada fossa pterygo-palatina, dia ada nervus zygomaticus, berfungsi untuk kulit pipi pada kanalis infraorbitalis. Ada nervus infraorbitalis itu di bawah kulit bawah mata nervusnya. Nanti ada juga nervus alveolaris superior, itu dia menginervasi dens atau gigi dan juga gusi rahang atas. Jadi kita akan masuk ke nervus mandibularis. Mungkin teman-teman juga bisa dilihat dari sini ya. Nah, nervus mandibularis itu adalah nervus auriculotemporalis, yaitu menginervasi kulit daerah telinga dan pelipis. Ada nervus buccinalis, ada nervus lingualis, dan juga alveolus inferior. Gambarnya bisa dilihat ya sendiri. Oke, kita lanjut pada nervus facialis. Oke, untuk facialis, ingat facialis berarti dia muka. Untuk muka sendiri, itu bertanggung jawab pada inervasi otot mimik, yaitu ada musculus occipitofrontalis, dia itu seperti mengenai dahi, juga ada musculus orbicularis oculi menutup mata, musculus zygomaticum, musculus orbicularis oris. Inervasi kelenjarnya itu ada glandula lacrimalis, glandula nasalis, juga glandula submandibular dan juga glandula sublingual. Nah, pemeriksaan nervus ke-7 ini fungsinya itu ada motorik dan juga sensorik. Untuk motorik ekspresi wajah, sensorik untuk kecap. Nah, kecap kayak merasa. Nah, untuk cara pemeriksaannya itu ada seperti senyum, bersiul, mengangkat alis, menutup kelopak mata. Nah, selebihnya bisa dibaca teman-teman. Nah, seperti ini untuk pemeriksaan nervus otot mimik. Nih, facialis ya. Nah, untuk klinisnya itu ada Bell's palsy. Jadi sebelahnya itu turun, sebelahnya itu normal. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke nervus vestibulocochlearis. Selanjutnya kita lanjut ke nervus vestibulocochlearis. Jadi dia ini terdiri dari nervus vestibularis, berfungsi untuk keseimbangan. Dia itu akan membawa impuls saraf dari utriculus, sacculus dan juga ductus semicircularis. Untuk sacculus dan ductus sacculus itu dia dari bagian ventral, dan utriculus ini ductus semicircularis itu dari bagian dorsal dari pas embriologinya. Nah, terus juga ada nervus cochlearis, yaitu berfungsi untuk pendengaran yang membawa juga impuls dari cochlea. Vestibulocochlearis berarti telinga ya. Nah, ini untuk nervus vestibulocochlearisnya bisa dilihat ya sendiri. Ini dari bagian luar. Ini dia kokleanya, bisa dilihat vestibulonukleanya. Dia akan mempersarafi bagian telinga, yaitu ada ampula lateralis dan ocular kanal, ada utriculus, sacculus juga di bagian sini, ganglio of facial nerves. Oke, lanjut. Untuk pemeriksaan nervus ke-8 ini, dia tuh fungsinya ada saraf sensorik untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Nah, cara pemeriksaan itu ada tes Weber dan Rhine. Nah, menggunakan menggunakan Garputala. Menggunakan seperti ini Garputala ya. Ini Garputala Weber test bisa dicontoh seperti ini. Oke. Selanjutnya nervus glossopharyngeus. Untuk glossopharyngeus itu ada fungsi kelenjarnya itu ada yang parasimpatis, yaitu ke kelenjar parotis dan juga ke tonsil palatina. Untuk fungsi motoriknya itu gerakan pada faring, sedangkan untuk fungsi sensorik dia itu sensasi kecap pada lidah bagian posterior, kulit dari membran timpani bagian dalam juga. Nah, ini nervus glossopharyngeusnya bisa dilihat ya perjalanannya. Ini dia bisa ke lidah juga di tonsil bagian dorsal. Ini ke leher juga. Oke, selanjutnya pemeriksaan nervus ke 10 ini enggak deh, pemirsaannya ini glossopharyngeus. Ini salah ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja dulu. Untuk fungsinya itu ada saraf sensoris motorik, refleks muntah dan juga menelan. Fungsinya sensorik dan motoriknya itu ada refleks muntah dan juga menelan. Refleks muntah itu sensorik, motorik itu gerakan menelan. Cara pemeriksaan itu adalah menyentuh faring posterior, yaitu agar memicu muntah, dan pasien juga disuruh untuk menelan saliva. Ini nervus vagus. Maaf teman-teman, di sini salah ya. Berarti untuk sampai glossopharyngeus sampai sini. Nah, kita akan masuk ke nervus ke-10. Nervus 10 ini adalah nervus vagus. Aku lupa untuk mencantumkannya di sini. Jadi bisa dilihat saja ya fungsinya di sini. Oke, ini vagus nervus ya seperti ini. Oke. Brachias of vagus nervus ini dari sini. Nervus vagus itu dia tuh menginervasi dari bagian ini juga. Bagian setengah dari belakangnya dari lidah. Oke. Ini adalah gangguan nervus ke-9 ya teman-teman. Aku salah, maaf. Oke, kita lanjut aja ke nervus aksesoris atau nervus ke-11. Nah, pertama itu ada fungsi saraf motoriknya, itu tuh untuk menggerakkan bahu. Cara pemeriksaannya yaitu suruh pasien untuk menggerakkan bahu dan lakukan tahanan sambil pasien melawan tahanan tersebut. Contohnya seperti ini, melawan tahanan. Pasien disuruh melawan tahanan, kita menaikkan juga. Nah, itu juga termasuk pemeriksaan pada otot latissimus dorsi, otot bagian bawah perut sini. Oke, kita lanjut. Bisa dilihat dari sini ya teman-teman semua untuk nervusnya.
Oke, lanjut ke otot pada leher. Ada musculus sternocleidomastoideus. Fungsi itu menarik kepala, menoleh, dan juga dinervasi oleh nervus accessorius. Untuk nervus sternocleidomastoideus ini berfungsi untuk mengangkat dan menarik sendi bahu. Nah, dia dinervasi oleh nervus accessorius. Ini contoh pemeriksaan pada 11. Jadi pasien itu di sini tahan, di sini tahan, bahu tahan. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir di sini ada nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus ini ada berfungsi untuk saraf motorik, untuk gerakan lidah. Cara pemeriksaannya itu disuruh menunjukkan lidah, menggerakkan dari sisi ke sisi. Seperti ini contohnya. Oke. Hanya kita akan membahas tentang nervus spinalis yang 31 pasang. Fungsinya itu untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf di MS, saraf aferen dari MS ya, berarti saraf aferen dari reseptor ke otak, dari kulit ke otak. Nanti kalau misal aferen, ingat dari otak ke efektor. Ingat, terdiri dari nervus cervicalis, nervus thoracalis, juga nervus lumbalis dan juga nervus sacralis. Nah, di sini bisa dilihat nervus-nervusnya. Maaf ya teman-teman, sekaligus ubah. Oke, maaf. Jadi di sini ada nervus cervicalis, thoracalis, bisa dilihat. Ini fungsi-fungsi dari otot-otot kayak tadi, dia akan disalurkan di dalam sini. Akan dikembangkan ke organ yang dibutuhkan yang disarafinya. Oke, nervus spinalis bisa dibaca dari sini teman-teman. Oke, setelah dibaca boleh menuju ke sini, lihat ada radix posterior, ganglion radix posterius, ramus posterius di sebelah sini, anterius, medula, radix anterior. Oke. Dan ini ada bagian dari otot-otot di medula spinalisnya. Nah, ini dia bagian dari cervical 1 menjadi ke coccus 1. Oke, bisa dibaca ya teman-teman, bisa diamati. Kita lanjut. Soalnya ada serabut saraf pada MS. Pada kornu anterior MS yaitu keluar saraf yang bersifat eferen menuju efektor, seperti yang telah dibilang tadi. Nah, nanti di kornu posterior dia masuk saraf yang bersifat aferen, berasal dari perifer. Jadi dendrit yang panjang dengan neurit yang pendek. Nah, kenapa pada anak-anak lebih cepat untuk merasa sakit daripada orang tua? Karena dia itu masih pendek untuk jalur sarafnya, akson-akson itu masih pendek, sedangkan orang dewasa telah berkembang neuronnya, makanya orang tua itu perlu untuk di lebih ini. Oke, kita lanjut. Bisa dilihat dari sini ya teman-teman, ada membran remove, anterior view, broadly magnified, ada green matter, white matter, filament of dorsal root of spinal, filament of ventral. Boleh dibaca sendiri. Sini juga ada basic anatomical scheme of the penis in the region of the space nervous, bisa dibaca sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Masuk ke sini yang telah aku sampaikan. Kalau bagian ini masuk ke sini. Oke. Ini bagian posterior branch of spinal nerves, spinal ganglion. Nah, di sini ada left pyramidal tract. Oke, bisa dibaca. Nah, di sini dia. Untuk persarafannya ada nervus cervical 1 ke cervical 4, yaitu diapain oleh flexus cervicalis. Sedangkan nervus kelima C4 batasnya itu, dan TH1 itu flexus brachialis, nervus TH12 sampai lumbal 4 itu flexus lumbalis, nervus lumbalis sampai sacro 5 ini baru flexus sacralis, sacro. Ingat nih, batas-batasnya dilihat teman-teman semua nih. Oke, lanjut. Nah, kita akan masuk ke dermatom. Dermatom itu area kulit yang dipersarafi terutama oleh saraf spinalis. Ada 8 saraf cervical, 12 saraf thoracal, dan 5 saraf lumbal, dan juga 5 saraf sakral. Masing-masing saraf ini menyimpan massa dari kulit yang dipersarafi oleh otak. Oke, ingat ini dermatom C2 dan C3 pusat kepala dan leher. Bisa dibaca sendiri dan diingat ya teman-teman. Di sini C6, C7, C8, T1, T2, T4, T10. Ini dermatomnya yang persarafinya. Oke, lanjut ke klinis dari yang tadi. Ada claw hand, ada carpal tunnel syndrome, ada kerusakan ulnaris, ada nervus radialis yang akan berubah menjadi drop hand, ada radial tunnel syndrome, dan juga terakhir ada cubital tunnel syndrome. Ini boleh dibaca sendiri dan dilihat sendiri ya teman-teman semua. Oke, lanjut ke masuk ke saraf gluteal. Itu ada 3 nervus, atau nervus ischiadicus, nervus gluteus superius dan juga inferius. Saraf otonom bisa dibaca ya ini. Oke. Nah, ini untuk saraf otonom itu juga gambarannya ada sulcus-sulcusnya, juga ada cornu, fasciculus, vacuosulusnya, ada canalis dan juga fissura. Bisa dilihat canalis centralis di sini. Susunan saraf otonom, dia tuh ada saraf simpatis. Nah, dia itu bagian perifer ini terletak di cornu lateralis, medula spinalis, dari segmen cervical 8 hingga ke lumbal 1. Bisa dilihat ya, ada juga saraf parasimpatif dari sakral ke-2 hingga ke-4. Dan ini parasimpatik, simpatik, dilatasi pupil, inhibit flow of saliva. Bisa dilihat ya, kalau misalnya dia terasa simpatik dan juga parasimpatik. Bisa lihat. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke bagian mata. Mata ini bagian external anatomy of the eyes, itu ada pupil, ada iris, yang ini iris, dan eyebrow ini alis, eyelash,
eyelash ini, juga lateral commissure ini, commissure, palpebral fissura, fissura palpebral ini yang ini, juga ada lower eyelid palpebra, ini lower berarti bawah, conjuncta atau oversclera ini, medial commissure adalah lacrimal cranicule, upper eyelid atau palpebra sini. Ini bagian dari luar anatomi dari mata. Kita akan bahas mata sekarang. Oke teman-teman, lanjut. Di sini ada kan di sini ada bentuk lacrimal caruncle. Nah, lacrimal apparatus of eyes dia terletak di bagian sini. Di sini juga ada di excretory lacrimal duct atau ductus excretory lacrimal. Ada juga glandula lacrimalis yang ini. Ini untuk ductusnya berarti menyalurkan dari lacrimal. Ada superior lacrimal canal di atas, lacrimal punctum bisa dilihat sendiri teman-teman, bisa dibaca sendiri untuk nama-namanya, ada ductus-ductusnya, kanalnya juga nih bisa dilihat ya teman-teman. Oke, lanjut ke otot dari eyeball, dari mata, bola mata. Jadi sini ada otot medial rectus, ini adalah otot medial rectus, dia berarti medial berarti mendekati tubuh. Ada superior oblique, ada trochlea, ada medial rectus, rectus superior, musculus superior, ada musculus rectus lateralis. Ini juga ada musculus obliquus superior yang ini, berarti yang ini ya. Ada juga musculus levator palpebra superioris, ada juga musculus rectus superior yang ini, ada musculus rectus medialis, juga ada musculus rectus lateralis yang bagian sini, ada musculus obliquus inferior yang ini, dan juga ada musculus rectus inferior yang bagian sini. Oke. Untuk musculus innervationnya kita lihat tadi ada nervus opticus. Nah, di sini ada trigeminal ganglion. Nah, di sini dia ini akan menggerakkan bola mata, juga mengedipkan, juga untuk dilatasi dari si pupil juga. Nah, ini adalah pons. Persarafannya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nih. Oke. Selanjut kita ke action of the extraocular musculus. Ini udah diapain? Rectus superior, rectus medial, ada juga rectus inferior, ada musculus obliquus superior, ada rectus lateralis, juga ada musculus obliquus inferior. Nih, ingat posisi-posisinya. Ini ada insertion, ada extraction, intuition, ekstremitas. Nah, ini arah-arahnya ya, ada adduction, abduction. Untuk di sininya bisa dilihat sendiri arah-arah dari pergerakan muskulus-muskulus tadi. Oke, lanjut. Kita masuk ke anatomy of the eyeball. Di sini ada fibrosus tunica, dia terdiri dari kornea dan juga sklera. Juga ada vascular coracoid cord, ciliary body, ciliary muscle, ciliary processus ciliary, ada musculus ciliary dari bagian dari badan ciliar. Nah, juga ada iris, itu dia ada tunical nervus, dan juga untuk retina nanti kita bahas. Nah, ini superior rectus untuk look laterally and upward, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini aku sudah cantumkan PPT dari dosen Dr. Oski, bisa dilihat dari sini. Rotasi mata itu fungsi-fungsi dari muskulus yang ini, laterally, medially, upward, downward. Oke, lanjut accessory structure of the eyes of the sagittal view. Tadi potongan sagittal, bisa dilihat nih ada orbicularis, bisa dibaca sendiri teman-teman. Ada pupil, lens, dan iris. Fungsinya ini ada ototnya juga, ada levator palpebra superior, ada musculus rectus superior, juga ada musculus rectus inferior. Nah, bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan bahas lensa. Lensanya ini ada akumulasi lensa jarak dekat, jarak jauh, bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, selagi bicara bisa lihat sini juga, ini ada bagiannya, ada lensanya di sini. Ini irisnya, ciliary muscle, ciliary process, dan yang aku bilang tadi pas pertama, badan ciliar itu di sini. Oke. Retina juga bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ada vein, supratemporal arterial and vein, makula. Makula ini bagian penting dari retina itu, pusat dimana untuk memfokuskan dari penglihatan kita. Oke, bisa dilihat ya sini teman-teman, ada supratemporal arterial and vein. Oke, kita lanjut. Bagaimana anatomi dari root and cones, berarti dari batang dan juga kerucut. Jadi, sel batang itu berfungsi untuk penglihatan gelap dan terang, sedangkan kerucut itu untuk warna. Seperti ini. Light diffraction, cone and rod. Seperti di batang, ini kerucut. Bisa dilihat ada melanin granulus discus. Bisa dilihat ya. Perbedaannya nukleus untuk batang di bawah, sedangkan yang sekerucut dia di bagian dekat bagiannya.
Nah, ini untuk intrinsic eyes muscle and their response to light, respon dari cahayanya. Nah, ini ketika normal light, normal dari muskulus dari mata. Ini pupil kita ya, ini normal cahaya, cahaya yang normal. Nah, ini adalah bright light, terus nanti circular muscle kontraksi. Sedangkan nanti dim light, dia akan muskulusnya akan kontraksi radial. Ini kan sirkular, berarti dia mengecil, memfokuskan. Nah, untuk radial ini melebarkan. Oke, lanjut ke visual pathway, bisa dibaca sendiri. Oke, ini untuk abnormalitas of the eyes ada myopic, nearsight, hypermetropic, farsight, presbyopia, age-related village, and accommodate astigmatism, bisa dibaca ya. Ini lihat perubahannya. Ini untuk yang message myopic eyes, cembung, cekung. Cembung biasa untuk jarak dekat, cekung biasanya untuk jarak jauh. Oke, cek ke telinga, bisa dibaca. Dia itu berfungsi untuk mengumpulkan sound atau bunyi. Ada juga location aids, ada juga amplified sound approach 5-6. Di telinga, daun telinga ini berfungsi banget. Lekukan-lekukannya ini juga berfungsi untuk ketika bunyi itu datang, dia itu bisa mengecilkan suaranya terlebih dahulu. Kayak misalnya untuk volume suaranya lebih besar, nah maka yang masuk akan lebih kecil daripada suara yang itu. Oke, lanjut, bisa dibaca ini. Oke, lanjut. Middle ear tuh ada aditus antrum, mastoid, alar cell, dan eustachian top. Bisa dilihat ini teman-teman. Ada ini adalah membran timpani. Teman-teman, ini ada malleus, incus, juga stapes. Nah, nanti di stapes ini dia akan menyalurkan bunyi tadi itu, getaran bunyi itu masuk ke dalam ini rumah siput ini, masuk di oval window. Oke. Nih contohnya. Oval window dimasuk kotak. Ada nervusnya juga. Nervus, ada internal plexus. Nih, bisa dibaca ya teman-teman. Ini ada tensor tympani muscle, bisa dibaca. Oke, lanjut ke mastoid. Dia ini bone, bisa dibaca ya, auricular antrum mastoid. Dia ada mastoid antrum, ada aditus to mastoid antrum, tegmen timpani, ada recessus epitimpani, ada tube atau ductus pharyngo timpani, ada middle ear, ada mastoid process, ada mastoid air cell yang bolong-bolong ini. Oke, lanjut ada auditory aciculae. Nah, ini yang aku bilang tadi, ini adalah malleus, ini malleus, ini incus, dan juga ini stapes yang menghubungkan ke dalam oval window. Bisa dibaca, malleus itu TMA chest of umbo, connector to function. Stapes itu small bone atau tulang kecil di badan. Dia itu foot plate insert in a oval window or medial wall. Dia itu lantai dari oval window. Oke, teman-teman. Ini adalah rumus matematika bagaimana getaran itu bisa masuk di dalam oval window itu. Bisa lihat. Oke. Lanjut ke ossicular muscle. Ossicular muscle bisa dilihat nih. Ini foot plate stapes. Dia masuknya tadi ke ruangan tadi. Ini dilihat dari depannya. Ini bisa lihat tympanic membran. Lanjut ke stapes. Dius muscle ada attached to stapes. Contact to respond to load sounds. Nih. Terus change stapes mode of vibration, make it less efficient and reduce loudness per phase. Built-in air lungs, absent acoustic reflect code signal, conductive loss or marked sensory neural loss. Oke, untuk stapes. Ada ductus eustachi, bisa dilihat ini gambarannya, kanalnya, yaitu musculus line connect middle ear cavity to nasopharynx, mengoneksi ke nasopharynx, bagian hidung. Terus ada aqueous air pressure in middle ear, normally close open under curtain conditions. Bisa dibaca sendiri. Ini juga bony labyrinth. Ini juga ada membran labyrinth, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa di screenshot. Helicoptema. Di sini dia akan bergerak. Dia akan kembali juga otot. Ini juga. Nah, kita masuk ke dalam hidung dan olfaction, penghidu. Di sini ada frontal sinus, ada frontal sinusnya. Nah, naso berarti dia di bagian hidung. Bisa dilihat ya, ada concha superior, ada ethmoidal crest of maxilla, middle concha antrium, inferior concha nasal vestibula, inferior meatus. Di sini ada juga middle meatus, superior meatus. Bisa dilihat di bagian penting dari sini nih, yaitu di bagian sininya teman-teman semua. Nih, ada nervus di sini. Oke. Ini lebih jelasnya, ini banyak frontalnya ini.
Ini bisa dilihat. Sphenoidal sinus, blood pass from sphenoidal sinus to sphenoidal recess posterior ethmoidal cell. Kita lanjut ke sinus paranasalis. Ini ada frontal sinus, ethmoidal cell, ethmoidal, bisa dibaca sendiri teman-teman. Ini juga ada bagian dari hidungnya, sphenoidal sinus. Oke, lanjut. Ini bagiannya, opening into middle nasal meatus maxillaris sinus. Ini nih bagian-bagiannya. Oke, orbit. Saya lihat opening of middle ethmoidal cell on tubular ethmoidals. Nah, ini hiatus semilunar, bisa dibaca sendiri. Maaf. Ini. Nah, distribution olfactory nervus, berarti nervus olfactory mendistribusi di sini. Ada lateral way of nasal cavity yang bagian sini, juga ada nasal septumnya di bagian sini. Nah, yang tadi aku bilang itu yang bagian sini yang lebih penting kan. Nah, di sini dia olfactorio bulb atau ductus nervusnya, ini ada tractusnya, bisa dilihat percabangannya. Ini juga ada nervusnya. Bisa dilihat ya teman-teman, bisa dibaca. Ini adalah olfactory tract-nya, bagaimana dia menginervasi bagian hidung. Oke, lanjut. Sini nih olfactory neuron, itu bagian sini paling penting karena dia olfactorius, penghidup. Epiteliumnya di sini ada odor plug vessel, masuk udara terus nanti dia akan menginervasi bagian sini. Ini nervus fibernya, dia akan bergoyang. Nih odor sinyal masuk ke dalam, dia akan masuk ke dalam otak nanti. Ini cilia. Oke, bulbus olfactoriusnya bisa dilihat sini, bulbus olfactorius. Nanti itu udara masuk, dia akan menggetarkan bagian sini, akan naik ke atas, masuk ke olfactorius, ductus olfactorius, menuju ke bagian otak sini. Oke, ke amigdala, uncus, bisa dilihat. Oke, mungkin sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, karena kesalahan itu letaknya dari diri kita sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.